Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال أيضا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لا تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kebohongan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah akan beruntung. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan An-Nahl ayat 116. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, ayat ini menjadi landasan oleh khatib sebagai tema khutbah kita pada siang hari ini, mempuasakan hati dan lidah kita di bulan Ramadan ini. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, lidah itu dapat menentukan integritas seseorang. Sedangkan integritas itu dapat mengangkat seseorang kepada tempat yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, karena lidah dan hati itu pula lah dapat mengantarkan seseorang kepada tempat yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih hina dari makhluk melata yang membelakang ke langit. Dan karena lidah dan hati itu pula ibadah puasa yang kita laksanakan hari ini akan terkikis pahalanya
seperti abu yang berada di ketinggian ketika ditiup oleh angin, maka abu akan berterbangan kemana-mana. Begitulah hati dan lidah kita apabila kita tidak bisa mengontrol hati dan lidah kita, terutama sekali di bulan Ramadan yang sangat kita muliakan ini. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'u tuhbitul as-sammu al-kazibah al-ghibah an-namimah wal gumus wan zazu bisahwat. Ada 5 hal yang dapat menghilangkan dan menghapus amal pahala kita, amal ibadah puasa kita, yang sumbernya dan biang keroknya adalah hati dan lidah. Apabila kita tidak bisa mengendalikannya, yang pertama adalah lidah kita yang suka berbohong, al-kazibah. Yang kedua, ghibah, menggibah orang lain walaupun seseorang itu mengalami apa yang kita ceritakan, kita sudah menggibah. Ada orang yang pincang kakinya lewat, kita berbisik di antara orang yang ada, itu ada orang yang lewat kakinya pincang. Ghibah, menghapus amal pahala puasa kita. Yang ketiga, wanamimatu wan yamin, mengadu domba, mengadu orang supaya orang bermusuhan di bulan Ramadan. Mereka berselisih paham karena lidah kita. Mereka ribut karena lidah kita. Habis amal pahala ibadah puasa kita. Dan yang keempat adalah wal gumus, bersumpah palsu, termasuk kepada anak kita di rumah. Sekecil apapun sumpah kita dan kebohongan kita kepada anak kita. Ketika anak kita meminta belanja misalnya, ayah tidak ada duit, bohong. Apalagi kalau diiringi dengan sumpah, demi Tuhan, demi Allah. Hapus amal pahala puasa kita, Bapak dan Saudara sekalian. Dan yang terakhir adalah wan nazru bisyahwat, memandang atau melihat lawan jenis penuh dengan syahwat. Kadang-kadang kita di tengah jalan, di pinggir jalan berjalan, melihat perempuan-perempuan yang berpakaian yang kadang-kadang kainnya mungkin kurang, atau disengaja dikurang-kurangin kainnya, memancing orang lain untuk melihatnya. Apabila kita melihatnya penuh dengan syahwat, habislah amal ibadah puasa kita. Kita tutup pandangan kita untuk hal-hal yang demikian. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi falaysa lillah hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Sejalan dengan hadis ini, Rasulullah juga bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min sihami ilal ju'i wal 'atash." Kebanyakan orang yang berpuasa tidak mampu memetik hasilnya
dari lapar dan haus dahaga yang mereka rasakan. Padahal haus dan dahaga yang kita rasakan di bulan Ramadan itu hendaknya mampu membawa jiwa kita, mampu membawa hati kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, terkait dengan penggunaan hati dan lidah yang harus kita jaga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala inna fil jasadil mudghatan idza suluha suluhal jasadu kulluhu, ala wa iza fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbu." Artinya, ketahuilah bahwa tubuh manusia, di dalam tubuh manusia itu ada sepotong daging yang bila daging itu buruk, maka buruk pula lah manusia itu. Dan apabila daging itu baik, maka baik pula lah daging itu. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak dan saudara-saudara sekalian, di bulan Ramadan ini khususnya kita harus mampu menjaga lidah kita. Karena dengan lidah itu sangat gampang sekali orang untuk berbohong. Dengan lidah orang dapat menutup kesalahannya. Dengan lidah orang bisa mengatakan yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Baik buruknya moral seseorang dapat dinilai dari apa yang diucapkan oleh lidahnya. Kita ribut dengan tetangga, kita berantem dengan tetangga, ribut dengan saudara kita, adalah karena kita tidak mampu mengendalikan hati dan lidah kita. Banyak orang yang ribut dengan tetangga kiri kanan, bahkan karena air cucian mobil saja mengalir ke rumah tetangganya ribut. Bahkan kedengaran bunyi kompor gas saja kadang-kadang ribut. Bunyi minyak goreng saja tetangganya ribut. Dari sinilah kita harus mencoba. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan apa yang kamu masak di rumahmu? Apabila ada bau daging, bau rendangmu, bau gorenganmu yang memancing selera tetanggamu, bagilah dengan tetanggamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuruh kita berbagi terhadap rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, seorang manusia soleh yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, Luqmanul Hakim ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai seorang manusia soleh. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang status beliau,
apakah seorang nabi atau seorang rasul. Sebuah hikmah yang pernah beliau contohkan, seorang laki-laki pernah meminta tolong kepada beliau untuk menyembelih seekor domba. Laki-laki itu berpesan, "Ya Luqmanul Hakim, tolong dipotongkan seekor dombaku ini, dengan syarat ketika nanti domba ini setelah dipotong, maka tolong engkau berikan kepadaku mana daging yang terbaik di antara dagingnya, dan berikan pula mana daging yang terburuk di antara daging domba itu." Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, menyingkat waktu, dilaksanakanlah penyembelihan domba oleh Luqmanul Hakim. Setelah selesai disembelih, kemudian Nabiullah Luqmanul Hakim mengambil 2 potong daging, memotong sebagian hatinya dan memotong sebagian lidahnya, dan memberikan kepada laki-laki itu. "Ini daging yang kamu minta adalah daging yang terbaik di antara daging domba yang kamu miliki." Kemudian anak muda itu, laki-laki itu meminta kembali, "Ya Nabiullah Luqmanul Hakim, tolong engkau berikan pula kepadaku mana di antara daging yang terburuk di antara daging domba ini." Kemudian Nabiullah Luqmanul Hakim memberikan dan memotong sisa daging hati dan daging lidahnya yang tertinggal, kemudian diberikan kepada laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Ya Luqmanul Hakim, kenapa ketika aku meminta daging domba yang terburuk, engkau berikan daging hati dan lidah? Kemudian ketika aku meminta daging domba yang terbaik, engkau juga memberikan daging lidah dan daging hati?" Luqmanul Hakim menjawab, "Seandainya itu tubuh manusia, maka itulah yang bisa membuat manusia itu menjadi baik, dan itu pula yang bisa membuat manusia menjadi buruk." Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, artinya hati dan lidah seseorang dapat mengantarkan mereka kepada tingkat yang terhormat, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Tapi hati dan lidah itu juga sebaliknya dapat mengantarkan manusia kepada tempat yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang terjadi saat ini, orang demi mendapatkan keuntungan mudah saja mengatakan dengan lidahnya yang salah ini, yang benar ini, padahal ia menyembunyikan kebenaran. Dia tahu bahwa kebenaran itu tidak boleh disembunyikan, bahwa orang yang menyembunyikan kebenaran itu pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, Allah akan tumpahkan laknatnya dari langit kepada orang-orang yang senantiasa menyembunyikan kebenaran itu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia, mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatnya. Terakhir, Bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagai hikmah dari peristiwa yang khatib sampaikan di atas tadi, mengajarkan kepada kita bahwa nilai-nilai
kejujuran, nilai-nilai integritas, jujur, amanah harus kita jaga di dalam setiap diri kita. Yang kedua, setiap orang yang menyembunyikan kebenaran pasti akan dilaknat oleh Allah. Bahkan Allah akan menumpahkan laknatnya kepada orang yang senantiasa menyembunyikan kebenaran itu. Dan yang terakhir, seorang muslim, kita harus mampu menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keredaan dan serta menunjukkan bahwa kita hanya tergantung sebagai seorang muslim hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir khutbah kami pada siang hari ini, khatib mengimbau kepada kita semua senantiasalah agar kita selalu menjaga hati dan lidah kita, agar kita tidak terjebak dengan nafsu rakus keduniaan yang dapat menyeret kita ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Peran hati dan lidah ini pernah disampaikan di dalam sebuah syair nyanyi. Jagalah hati, janganlah kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, janganlah kau nodai. Jagalah hati, karena hati itu cahaya ilahi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan manusia mati dan hidup, supaya dia memuji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un 'alimun qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana sarif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahim, ya Rahman, hari ini di antara kami sedang berpuasa menunaikan kewajiban sesuai dengan yang telah Engkau firmankan dalam firman-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk dapat melaksanakan puasa mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti. Ya Allah, anugerahkanlah kesehatan kepada kami. Ya Allah, anugerahkanlah kesehatan kepada anak-anak kami. Ya Allah, anugerahkanlah kesehatan kepada cucu-cucu kami. Ya Allah, anugerahkanlah kesehatan kepada istri kami. Ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan mereka. Ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau panggil kehariban-Mu. Ya Allah, ya Allah, di bulan Ramadan ini berikanlah kesehatan kepada kami. Jika Engkau memanggil kami
dan mengakhiri hidup kami bulan Ramadan yang sangat suci ini ya Allah. Jadikanlah kematian kami hamba-hamba yang husnul khatimah, hamba-hamba yang Engkau jauhkan kami dari segala huru-hara kematian yang sangat mengerikan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان